Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Kualitas dengan topik Total Quality Management. Pengertian Total Quality Management yang ke depan akan kita singkat menjadi TQM terbangun dari 3 istilah utama, yaitu total yang berarti keseluruhan, lalu quality yang berarti kualitas, serta manajemen yang dialihbahasakan menjadi bahasa Indonesia berarti pengelolaan. TQM merupakan suatu proses, metode kuantitatif, dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, TQM pada dasarnya lebih merupakan sikap dan perilaku bagi perusahaan. Merupakan filosofi untuk melaksanakan manajemen kualitas berkaitan dengan filosofi continuous improvement. Artinya, TQM pada dasarnya bukan merupakan suatu program, melainkan suatu pendekatan sistemik untuk mencapai level kualitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau peningkatan yang tidak pernah berakhir. Di dalam pengelolaan atau pelaksanaan total quality management, setidaknya ada 8 budaya yang saling terintegrasi, tidak bisa terlepas satu sama lain, dan harus terpenuhi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sebagaimana yang Anda lihat pada gambar berikut, bahwa budaya yang pertama adalah komunikasi terbuka. Dengan keterbukaan, maka kerjasama akan terwujud dan kesalahpahaman dapat segera diatasi. Budaya yang kedua berkaitan dengan budaya pemberdayaan. Sejauh ini yang kita pahami, karyawan tidak mau selalu dimonitor. Mereka ingin selalu dilibatkan, diajak berdiskusi atau berpendapat, dan diserahi tanggung jawab yang sesuai, serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraihnya. Budaya yang ketiga yaitu budaya pencegahan kesalahan. Agar tercapai zero defect, diperlukan pencegahan yang lebih efisien daripada inspeksi. Sebagaimana kita ketahui, inspeksi adalah pemeriksaan terhadap barang atau produk jadi setelah keluar dari proses produksi. Hal inilah yang akhirnya membuat perusahaan harus membayar mahal. Di dalam TQM tidak ada lagi inspeksi. Artinya, sejak dari perancangan produk, proses produksi, hingga menjadi produk akhir, menghasilkan cacat atau kesalahan yang nol, sehingga disebut sebagai zero defect. Budaya yang keempat yaitu budaya fokus eksternal. Selain fokus pada kemampuan yang dimiliki saja, yang disebut dengan fokus internal, perusahaan perlu fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan, yang disebut dengan fokus eksternal. TQM lebih memfokuskan pada kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga melaksanakan proses produksi tarik yang disebut dengan pull system. Melangkah budaya yang kelima, yaitu kesesuaian terhadap kualitas. Pada awalnya, perusahaan atau organisasi hanya memperhatikan masalah biaya dan waktu produksi. Namun kondisi tersebut kemudian berubah menjadi kualitas produk yang menjadi orientasinya.
kualitas produk yang dimaksud di sini adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Barang atau jasa dikatakan berkualitas bila mampu mengurangi biaya, menghilangkan pemborosan, menyampaikan secara tepat waktu, dan menjualnya dengan harga yang rendah. Budaya yang keenam yaitu budaya yang bergerak dari stabilitas menjadi perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Dalam kondisi yang serba stabil, orang cenderung tidak akan pernah mau belajar. Sementara dalam organisasi yang menggunakan filosofi TQM, dituntut untuk selalu belajar dan berubah, memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya karena prinsip continuous quality management. Budaya yang ketujuh yaitu berkaitan dengan budaya membangun hubungan kerjasama yang baik. Dari hubungan yang sifatnya persaingan menjadi kerjasama. Dalam organisasi yang menggunakan prinsip TQM, semua pihak yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan, sebagaimana contohnya pemasok, pelanggan, pesaing, dan stakeholder lainnya adalah mitra. Hal ini menuntut adanya kerjasama yang kuat dan saling membantu. Budaya yang terakhir berkaitan dengan penyelesaian masalah hingga ke akar-akarnya. Perusahaan atau organisasi yang menganut filosofi TQM akan menghadapi semua permasalahan yang ada, mencari akar permasalahan tersebut, dan mencari penyelesaiannya hingga tuntas. Itulah kedelapan budaya yang digunakan dalam melaksanakan TQM. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, demikianlah budaya yang perlu di dalam melaksanakan TQM. Pembahasan berikutnya adalah kita membahas tentang elemen penting dalam TQM. Setidaknya terdapat 7 elemen penting di dalam TQM. Dalam melaksanakan filosofi TQM, selain kita memperhatikan masalah perubahan budaya yang terjadi dengan penerapan filosofis tersebut, perusahaan atau organisasi harus memperhatikan elemen-elemen penting dalam penerapan atau pelaksanaan filosofi tersebut. Baiklah, filosofi atau elemen penting yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen. Filosofi TQM hanya dapat terlaksana bila ada dukungan dan tanggung jawab dari pimpinan yang didukung pula oleh pimpinan-pimpinan di bawahnya. Untuk level pimpinan atas yang disebut sebagai top management, sebagai pimpinan puncak, memperkenalkan TQM sebagai satu filosofi dengan menyusun sasaran dan merencanakan strategi pelaksanaannya. Kemudian level berikutnya yaitu middle management, melanjutkannya dengan menerapkan manajemen kualitas sebagai program. Sehingga level bawah berikutnya, lower management atau supervisor, kemudian berperan untuk memonitor dan mengendalikan kualitas yang dilaksanakan di perusahaan atau organisasi. Elemen yang kedua yaitu keterlibatan penuh seluruh karyawan. Dalam hal ini, tanpa ada keterlibatan dan partisipasi dari karyawan, filosofi TQM tidak akan berjalan dengan baik. Untuk dapat memberikan kepuasan pelanggan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan kepuasan kepada karyawan terlebih dahulu. Dengan melibatkan mereka dalam seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi. Elemen yang ketiga yaitu berkaitan dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik harus disusun secara matang. Tanpa ada perencanaan, maka kegiatan tidak dapat diukur efektivitasnya. Oleh karena itu, perencanaan sebagai dasar pengendalian dan sebagai cara untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan. Berikutnya elemen yang keempat,
yaitu strategi pelaksanaan. Untuk dapat melaksanakan TQM, harus disusun strategi penerapannya untuk dapat dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi tersebut. Filosofi TQM harus dilaksanakan dan harus menyatu dengan strategi perusahaan atau organisasi. Karenanya, TQM harus didukung oleh pimpinan organisasi atau perusahaan. Melangkah ke elemen berikutnya, yaitu elemen yang kelima, berkaitan dengan pengukuran dan evaluasi. Pelaksanaan TQM memang memerlukan data yang sah. Dalam hal ini memiliki kevalidan yang baik. Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi data yang bersifat kuantitatif harus benar-benar dilakukan. Artinya, perusahaan tidak hanya mengandalkan data yang bersifat kualitatif. Sehingga, meskipun TQM merupakan filosofi yang sifatnya lebih ke arah kualitatif, namun sifat yang kualitatif tersebut harus dapat diukur dan dikuantitatifkan. Elemen yang keenam berkaitan dengan pengendalian dan perbaikan. Tindakan pengendalian dan perbaikan merupakan dua tindakan atau kegiatan yang dituntut harus ada dalam pelaksanaan filosofi TQM. Tindakan ini ditujukan untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga dapat tercapai perbaikan dan peningkatan kualitas secara terus-menerus pula. Elemen yang ketujuh yaitu elemen yang berkaitan dengan mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan. Untuk dapat meningkatkan kualitas, maka standar yang kita terapkan untuk dicapai bukanlah hanya standar baku yang tidak mungkin dapat diubah atau ditingkatkan. Standar kualitas tersebut harus diubah dan bahkan ditingkatkan, mengikuti perkembangan dan peningkatan keinginan serta harapan pelanggan. Demikianlah 7 elemen penting dalam TQM. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, dalam penerapannya, TQM belum tentu berjalan dengan mulus. Setidaknya, akan ada 6 hambatan dalam penerapan TQM. Hambatan pertama adalah, bila filosofi TQM dipandang sebagai sesuatu kegiatan yang membutuhkan waktu. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan filosofi TQM membutuhkan kesabaran, disebabkan penerapan filosofi ini memerlukan perubahan budaya yang bukan merupakan sesuatu yang mudah. Hambatan yang kedua, yaitu bila filosofi TQM diterapkan dalam lingkungan yang birokratis. Pada dasarnya, lingkungan yang birokratis itu cukup baik di dalam efisiensi penjalanan sebuah organisasi. Hal ini yang disebut dengan birokratis yang bersifat positif. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hambatan yang kedua ini adalah hambatan dalam hal birokratis yang bersifat negatif. Yang dimaksud dengan birokratis yang bersifat negatif adalah bila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh banyak oknum dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Hambatan yang ketiga, yaitu bila filosofi TQM dipandang sebagai sesuatu program yang dilaksanakan secara formal. Filosofi TQM dapat terlaksana dengan baik bila hanya pelaksanaannya berada dalam kondisi yang tidak kaku, melainkan secara kekeluargaan dengan menganggap semua pihak atau personil yang terlibat sebagai teman atau saudara, bukan sebagai pesaing. Hambatan yang keempat, yaitu berkaitan dengan bila filosofi TQM dilaksanakan secara kaku. TQM bukan merupakan standar pelaksanaan dan tidak menuntut standar pelaksanaan yang kaku,
karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sehingga standar pelaksanaannya hanya dilaksanakan sebagai sarana untuk mengadakan koreksi dan pengendalian untuk mengadakan peningkatan dan perbaikan yang berkesinambungan. Hambatan yang kelima, yaitu bila filosofi TQM dipandang tidak berhubungan dengan orang atau personil. Perubahan budaya memerlukan perubahan mendasar para personil anggota organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, bila mereka telah berubah, yaitu berubah dari sikap atau budaya para anggota organisasi yang mendasarkan pada standar menjadi sikap atau budaya anggota organisasi yang menjadikan kualitas sebagai pandangan hidupnya. Hambatan yang terakhir, yaitu yang keenam, bila filosofi TQM sebagai hanya dilakukan untuk kelompok ahli atau spesialis tertentu saja. TQM menuntut keterlibatan pihak keseluruhannya atau keseluruhan personil dalam organisasi, bukan keterlibatan orang ahli atau para spesialis saja. Seluruh pihak atau seluruh personil inilah yang nantinya diharapkan akan dapat mendukung proses perubahan budaya ke arah budaya kualitas. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, pembahasan terakhir kita adalah berkaitan dengan bagaimana penerapan TQM itu sendiri. Setidaknya ada dua pendekatan populer yang dilakukan. Yang pertama adalah re-engineering dan yang kedua adalah benchmarking. Re-engineering didefinisikan sebagai pemikiran secara mendasar atau fundamental dan mendesain kembali secara radikal proses bisnis, organisasi atau perusahaan untuk mengadakan perbaikan penting yang bersifat cepat atau dramatis, serta mengukur performasinya dengan biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan atau ketepatan. Re-engineering meliputi aspek teknis seperti teknologi, standar, prosedur, sistem, dan pengendalian maupun aspek sosial lainnya seperti organisasi, staffing, kebijakan, pekerjaan, jalur karir, serta insentif yang diberikan kepada karyawan. Adapun penerapan yang kedua berkaitan dengan pendekatan benchmarking. Benchmarking adalah usaha mengadakan perbaikan, baik yang bersifat secara berkesinambungan maupun re-engineering dengan melihat praktek bisnis yang terbaik di kelasnya. Secara sederhana, contohnya adalah ketika perusahaan melakukan studi banding atau melakukan patokan standar mutu dengan perusahaan sejenis lainnya. Benchmarking juga merupakan proses pengukuran yang berkesinambungan tentang produk, pelayanan, dan praktek terhadap kompetitor atau bisnis lain yang terkuat. Terdapat 4 teknik di dalam benchmarking, yaitu yang pertama, internal benchmarking. Internal benchmarking dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit intern dalam organisasi perusahaan. Teknik berikutnya yaitu competitive benchmarking yang dikerjakan dengan membandingkan kualitas produk atau jasa secara langsung terhadap pesaing sejenis pada suatu pasar. Yang ketiga adalah functional benchmarking yang merupakan perbandingan kapabilitas fungsi-fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri yang sejenis. Yang keempat adalah generic benchmarking, yaitu dilakukan dengan asumsi proses transformasi dari input ke output adalah sama di semua industri. Maka, pembandingan atas pengembangan produk baru misalnya dapat dilakukan pada aspek generiknya saja, bahkan dapat dilakukan di luar organisasi yang sejenis.
Tujuan dari benchmarking itu sendiri, selain untuk mengadakan perubahan dan perbaikan, adalah untuk mempertahankan dan mengadakan peningkatan jangka panjang dari proses bisnis inti yang menyediakan keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Demikianlah pemaparan mengenai topik Total Quality Management, yang pada dasarnya mahasiswa-mahasiswa bisa menyimpulkan bahwa TQM pada dasarnya bukan merupakan program, tetapi merupakan filosofi yang harus diterapkan dan menjadi acuan bagi perusahaan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.